kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari toharoh. Ya, ada yang tahu toharoh? No? Ya, toharoh itu secara bahasa berarti bersuci. Jadi bersuci atau bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis. Nah, sementara toharoh berarti menyucikan diri, pakaian dan tempat sholat dari hadas dan najis menurut syariat Islam. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwasannya yang namanya bersuci dari hadas dan najis itu hukumnya wajib ketika kita akan melaksanakan sholat atau ibadah yang membutuhkan suci dari kedua hal tersebut. Jadi yang paling penting bagi anak-anak sekalian, kita harus mengetahui apa itu najis dan juga apa itu toharoh yang menjadi penghalang diterimanya atau sah batalnya dari sebuah sholat atau ibadah yang membutuhkan suci. Nah, adapun toharoh itu berarti menghilangkan kotoran dan najis atau hadas yang dapat mencegah sahnya sholat, baik najis atau kotoran yang menempel di badan maupun pakaian. Oke. Adapun cara-cara bersuci diantaranya dengan mandi wajib, berwudu dan tayamum. Itu pengertian dari toharoh. Ya, sekali lagi toharoh secara bahasa berarti bersuci. Nah, kenapa kita harus bersuci? Tentunya itu sudah menjadi syarat dari sahnya sholat yang akan kita lakukan. Dan toharoh tersebut ini menjadi fondasi. Ya, seperti halnya bangunan sebuah rumah, ketika yang dibangun pertama kali pasti adalah fondasi. Atas fondasi. Ya, jadi fondasi itu adalah dasar pertama kali sebelum kita itu membuat sebuah bangunan rumah ataupun bangunan-bangunan yang lainnya, kita harus mempersiapkan fondasi yang kokoh. Nah, fondasi setelah kita syahadat yang benar, kita sudah menjadi orang Islam, ya, hal yang selanjutnya yang kita lakukan itu adalah toharoh. Ya, jadi tidak boleh kita sholat, ya, kita melakukan sholat itu tanpa adanya toharoh. Jadi kita harus paham apa itu toharoh. Ya, toharoh adalah bersuci, ya, dan bersih, membebaskan diri dari kotoran dan najis. Adapun di sini syarat wajib toharoh. Jadi toharoh itu ada beberapa syarat. Tidak semua orang itu diwajibkan atau sah toharohnya. Yang pertama Islam. Nah, syarat toharoh yang pertama, ketika seorang itu berwudu tapi dia itu non Islam, apakah wudunya sah? Sah tidak wudunya? Wudunya tidak sah. Ya seperti halnya cuci muka biasa saja. Yang nomor 2 berakal. Ya. Jadi syarat yang nomor 2 berakal ini adalah syarat yang juga mutlak. Atau seperti halnya orang gila, ya, atau orang yang di situ mengalami gangguan mental, itu toharohnya itu tidak sah. Dan dia juga salah satu dari orang yang tidak tertaklif di dalam hukum agama Islam. Jadi akan sholat ya orang apa-apa, akan orang sholat ya orang apa-apa. Jadi dia tidak berpengaruh. Ya, dosanya itu tidak ada dosa bagi orang gila. Mulanya kata sepuluh dengan, ya, seperti saya dan panjangan semua itu harus bersyukur atas nikmat akal yang Allah berikan, yaitu akal yang sehat. Ya, jadi orang gila, akal itu lawannya adalah atau kebalikannya orang gila. Jadi orang gila itu tidak sah untuk melakukan toharoh. Ya,
balik, ya, seperti anda sekalian ini yang sudah balik itu saya tegaskan bahwasanya balik itu bisa dengan tanda-tanda, ya, tanda balik atau dengan balik dengan umur. Kalau tanda-tanda balik itu bagi laki-laki adalah keluarnya mani, ya, keluarnya mani. Kalau dengan umur itu umur 15 tahun. Sudah umur 15 tahun, ya, meskipun dia belum keluar mani, dia tetap dihukumi sudah balik. Terus ketika sampai itu sudah Islam, umurnya itu sudah 15 tahun, ya, akalnya itu sehat, tidak gila, maka sampean sudah terkena hukum wajib untuk melakukan kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam. Nah, ketika tidak melakukan maka hukumnya adalah dosa. Terus yang selanjutnya tidak sedang haid maupun nifas. Nah, syarat yang selanjutnya ini terkhusus untuk para wanita. Nah, sampai kabeh mboten nonton nggih, tidak ada yang mengalami haid dan nifas ini. Jadi wudunya orang yang sedang haid dan nifas itu hukumnya tidak sah. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat. Yang selanjutnya ada air atau debu tanah yang suci. Ya, kembali lagi kepada syarat ini, syarat mutlak itu juga adanya air, karena ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan taharah. Ya, jika menggunakan air maka bisa dengan mandi besar atau dengan wudu, ya. Sedangkan yang di sini dengan debu ini dengan cara bertayamum. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini pengertian dari taharah? Ya. Kalau tidak saya beri pertanyaan. Sebutkan 3 syarat wajib taharah. Dari niku sing lagi kuning. Nggih, sing kita terangkan. Ya. Syarat wajib taharah sebutkan 3 saja. Ini materi. Kita akan membahas tentang najis dan hadas. Ya. Islam adalah agama yang mencinta kebersihan. Jadi, ya, kita sering sekali mendengarkan hadis an-nadhafatu minal iman. Jadi yang namanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Bagi orang Islam, ya, kita wajib hukumnya untuk membersihkan najis dan hadas ketika kita akan melakukan ibadah-ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang membutuhkan suci. Dan antara najis dan hadas keduanya ini memiliki perbedaan. Ya. Yang pertama najis. Nah, Islam telah banyak memperkenalkan mana yang halal dan yang haram, mana yang suci dan yang kotor, mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Semua itu sudah diatur, ya, di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, pengertian najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor, ya. Tapi sesuatu yang kotor itu belum tentu najis. Paham betul? Seperti halnya tanah, sampean, ya. Jadi anak-anak ketika bajunya itu terkena debu, biasanya kan wah reget orang. Jadi kelambi baju kotor, tapi itu belum tentu najis. Jadi ini hanya secara bahasa saja. Jadi najis itu secara bahasa artinya adalah sesuatu yang kotor. Lah, sementara menurut istilah, najis adalah sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan, yang harus disucikan.
karena menjadikan tidak sahnya melakukan suatu ibadah tertentu. Ya, jadi najis itu adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Tapi kita dengan bahasa jijik itu belum tentu sesuatu yang menurut kita jijik itu najis. Seperti halnya umbel atau air ludah, air liur yang bukan dari jauh atau perut itu bukan najis, ya. Padahal menurut kita semua itu adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan. Ini wah jenis teman gue umbele, tapi itu bukan najis. Terus dalil perintah bersuci dari najis, ya, ini yang pertama terdapat di dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, wasiyabaka fatahhir. Artinya pakaianmu bersihkanlah. Terus juga terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Wa idza ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Artinya, ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Terus kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan iktikaf serta yang rukuk dan sholat. Oke, dasar dalil perintah bersuci dari najis. Jadi kita sebagai orang Islam itu wajib hukumnya untuk mengetahui apa itu najis dan bagaimana tata cara mensucikannya. Nah, macam-macam najis dan cara menyucikannya. Berdasarkan berat dan ringannya, najis dibagi menjadi 3 macam. Ya, najis tersebut adalah najis mukhaffafah, mutawassithah dan juga najis mughalladah. Yang pertama najis mukhaffafah atau najis yang sifatnya itu ringan. Ya, jadi secara digolongkan najis itu ada yang namanya najis ringan. Apa itu najis ringan atau najis mukhaffafah? Ialah najis yang berupa air kencing bayi laki-laki yang berumur tidak lebih dari 2 tahun. Ya. Jadi air kencing bayi laki-laki. Kalau bayinya itu perempuan, meskipun itu baru lahir, tetap sudah menjadi najis yang mutawassithah. Ya. Ini syaratnya harus bayi laki-laki yang berumur tidak lebih dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Itu, ya. Nah, ketika ada bayi laki-laki umur 6 bulan, akan tetapi dia sudah makan makanan yang menjadi makanan selain ASI, seperti halnya pisang, makanan pokok, ataupun kalau zaman sekarang itu ada yang namanya promina, bubur, ya, terus nah, ada yang bermerek Sun menurut, bukan Sun yang lainnya. Nah, itu maka hukumnya seperti halnya najis mutawassithah. Jadi memang benar-benar bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan belum makan makanan selain air susu ibu. Nah, cara mensucikannya, ya, cara mensucikannya ketika ada air kencing bayi laki-laki yang kurang umur 2 tahun itu dengan cara dibersihkan dulu, ya. Nah, dikeringkan lalu dipercikan air, dicepretin, dicepretin. Nah, dipercikan air sampai merata, lalu sudah menjadi suci kembali.
Terus yang nomor 2 najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, najis mutawasitoh adalah najis yang sedang. Adapun yang termasuk najis mutawasitoh antara lain adalah air kencing, darah, nanah, dan kotoran hewan. Najis mutawasitoh ini terbagi menjadi 2. Najis hukmiyah yang pertama adalah najis yang diyakini adanya tetapi zat, bau, warna, dan rasanya tidak nyata. Misalnya air kencing yang telah mengering. Cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Ini najis mutawasitoh, ya. Najis yang berasal dari kencing, darah, nanah, ataupun kotoran hewan ataupun kotoran manusia yang lain. Selain di situ najis mukhafafah ataupun najis mughalladah yang akan kita bahas setelah ini. Nah, cara menyucikannya ketika najis itu mutawasitoh sedang yang sifatnya hukmiyah, maka cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air, ya. Nah, seperti contoh ini sing klambi mirip sing ini. Ya, embane hafid uyuh, ya. Kencing tadi malam ngompol, di pondok ngompol, ya. Lalu ada temannya yang tahu bahwasanya hafid ini ngompol. Dan ketika pagi harinya ketika dilihat itu sudah tidak ada. Nah, ketika terjadi kasus seperti itu, maka cara menyucikannya itu dengan mengguyurkan air, ya. Orang berdemung-demung ini tidak usah dicium-cium, itu langsung. Saya tadi malam melihat air kencing di sini, terus sudah mengering, terus disiram, begitu saja itu sudah cukup, ya. Akan tetapi di sini perlu diketahui bahwasanya cara membersihkan najis mutawasitoh ketika airnya itu kurang dari 2 kula itu dengan cara menyiramkan atau mengalirkan air, ya, diguyur. Nah, tidak boleh dicelupkan, tidak boleh najis itu mendatangi air. Terus yang nomor 2, najis mutawasitoh yang lainnya adalah najis yang nyata zat, warna, rasa, dan baunya. Cara menyucikannya dengan menyiramkan air hingga hilang zat, warna, rasa, dan baunya. Ya, bedanya antara najis mutawasitoh hukmiyah dan ainiyah. Kalau yang hukmiyah itu ada tetapi sudah tidak terlihat, seperti halnya air kencing, ya, yang sudah mengering, itu kan ada tapi sudah tidak terlihat. Secara hukumnya saja itu najis. Lah, akan tetapi yang najis ainiyah itu wujudnya itu ada. Nah, seperti halnya air kencing yang masih basah, atau kotoran ayam, kotoran sapi yang masih ada, gitu. Itu namanya najis mutawasitoh yang sifatnya ainiyah. Terus yang nomor 3 adalah najis mughalladah atau najis berat. Najis mughalladah adalah najis yang berasal dari anjing dan babi atau keturunan dari salah satu keduanya. Ini. Adapun cara menyucikannya dengan menyiramkan air yang suci dan menyucikan atau air mutlak dengan membasuh benda atau tempat yang terkena air 7 kali, yang salah satu di antaranya itu dengan cara dicampur dengan debu yang suci. Nah, jadi tidak di jurnal bumi utawane debu yang suci itu terus diguyurkan. Nah, masa mengguyurkannya itu terserah, boleh di yang pertama atau yang kedua atau yang ke-6. Kalau yang ke-7 kan perbedaan ini kan boleh, ya. Yang ke-6. Ada pertanyaan tentang najis? Kalau tidak saya berikan pertanyaan. Nah, saya beri Miftahudin. Nah, Mas Miftahudin, apa itu najis mukhafafah dan cara mensucikannya?
najis mukhafafah. Nah, depannya najis mukhafafah. Najis itu kan dibagi menjadi 3, najis mukhafafah, mutawasito, terus mughalado. Nah, ini yang baju ini Najisnya bapak ya najis air kencing bayi yang kurang dari umur 2 bulan atau 2 tahun. 2 tahun. Nah, 2 tahun. Jadi yang namanya najis mukhafafah adalah najis yang digolongkan najis ringan, ya. Yang di situ cara mensucikannya dengan di situ membersihkan najisnya, terus mencipratkan air di permukaannya. Oke, oke. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.